1K1 TV1. Jadi pada siang hari ini berkaitan dengan itu pula webinar kita akan lakukan tentu dengan menghadirkan para tokoh yang berkaitan dengan itu. Adapun yang hadir sebagai narsum pada siang hari ini, insya Allah nanti ada Profesor Dr. Antoni Budiawan, kemudian ada Dr. Paulus Yanuar dari PDGI, kemudian ada Dr. Ghazali Situmorang, apoteker ya, MSc, CIRB, pemerhati kebijaksanaan publik, dan ada Dr. Adib Humaydi dalam perjalanan, kemudian ada Dr. Iqbal Mukhtar dari Qatar, nanti bisa kita berbicara dalam webinar, dan host saya HM Mursalin dari CSIS, dan nanti didampingi oleh Bapak Dr. Muhammad Baharudin, SPOG MARS. Insya Allah kita dapat informasi yang cukup luas nanti dari para dokter, dan juga nanti bisa menambahkan para peserta webinar. Oleh karena itu, marilah kita mulai webinar kita ini dengan sama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum kita minta pembicara-pembicara ini untuk melakukan disertasinya masalah Omnibus Law kesehatan ini, kami minta Bapak Dr. Marwan Batubara memberikan pesan pengantar dan sambutan terhadap webinar kita ini. Kami silakan. Terima kasih Pak Mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit sebagai latar belakang, kita mencatat ya isu tentang rencana pembentukan undang-undang omnibus sektor kesehatan ini sudah berembus sebetulnya sejak tahun lalu, tapi resmi menjadi RUU omnibus kesehatan sebagai inisiatif dari DPR itu pada tanggal 14 Februari yang lalu, jadi baru sekitar 2,5 bulanan ya. Jadi belum lama, dan ternyata setelah ditelusuri ada anggota DPR yang menyampaikan ke publik bahwa mereka sebetulnya tidak berinisiatif, tapi lewat pintu belakang itu pemerintah menyodorkan kepada beberapa fraksi atau anggota DPR. Maka jadilah itu sebagai RUU inisiatif DPR. Nah, di sini kita catat sebenarnya ada masalah apa ini kok sampai seperti itu. Berarti ada kepentingan politik oligarki yang lebih dominan dibanding kepentingan rakyat. Dan konon ya, kita juga tidak mendapatkan informasi tentang bahwa kalau RUU itu akan dibahas oleh DPR, maka harus ada naskah akademiknya. Nah, ini belum ada sebetulnya. Ini catatan pertama. Kemudian yang kedua, kita bisa mengatakan bahwa penyusunan atau pembentukan RUU ini bisa menjadi mempunyai status sebagai cacat formil ya, yang memang kita juga mencatat ini terjadi pada Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian Undang-Undang IKN, dan juga Undang-Undang Corona. Sebetulnya itu semuanya punya masalah cacat formil, termasuk Undang-Undang Minerba ya, yang sudah menjadi Undang-Undang Nomor 3 2020 merubah Undang-Undang 4 2009. Itu juga sebetulnya cacat formil. Tapi saya kira kita sudah paham ya, rezim ini memang sudah bersatu antara apa yang terjadi di eksekutif, di legislatif maupun di yudikatif, sehingga meskipun secara kasat mata itu cacat formil, oleh MK diloloskan saja. Yang terakhir kita catat tentang Undang-Undang Ciptaker, dinyatakan cacat formil, tapi diputuskan masih dianggap berlaku. Ini kan sudah bermasalah besar. Kemudian disuruh perbaiki 2 tahun. Belum sampai 2 tahun pemerintah bilang ini ada situasi mendesak. Lalu perbaikan tidak dilakukan, lalu diterbitkan Perpu, dikirim ke DPR, lalu DPR juga setuju. Itulah masalahnya. Jadi kalau kita bilang kerusakan moral hazard di 3 sektor cabang-cabang pemerintah itu memang sudah sangat nyata terjadi, apakah itu di eksekutif,
kemudian di legislatif, lalu juga di yudikatif. Dan di sini saya kira yang sangat berperan adalah oligarki. Ya. Kemudian catatan berikutnya, ternyata memang untuk pembentukan Omnibus Law kesehatan ini, rakyat hanya dijadikan sebagai objek oleh rezim oligarki untuk berburu rente, untuk memanfaatkan mengambil keuntungan bisnis dari sektor kesehatan, tapi sekaligus juga untuk melanggengkan kekuasaan. Bagaimana kekuasaan bisa langgeng? Karena memang dari sektor kesehatan ini hanya dari BPJS saja itu ada dana sekitar 150-an triliun. Kalau kita catat di APBN tahun lalu, kalau tidak salah tahun ini sekitar 150 triliun. Jadi ratusan triliun ini ternyata ada juga review terhadap penggunaan BPJS. Ternyata 40% itu masuk ke pemilik rumah sakit. Kemudian 40%-nya itu masuk ke industri alat kesehatan dan obat-obatan. Hanya 20% yang masuk ke layanan jasa medis. Artinya 80% ini sebetulnya masuk ke sektor yang kaitannya dengan bisnis di sektor kesehatan, dan tentu saja ini memang dikuasai oleh sejumlah oligarki yang memang punya jaringan rumah sakit dan juga farmasi di Indonesia ini, dan sudah berlangsung lama, dan dengan begitu akan mudah bagi mereka untuk mengendalikan ketiga bidang pemerintahan tadi, apakah itu di legislatif, di eksekutif maupun di yudikatif, karena dana yang tersedia cukup besar untuk bagaimana target-target oligarki itu bisa tercapai dengan memberangus hak rakyat, di mana kita mencatat bahwa dalam menyusun atau membentuk undang-undang omnibus kesehatan ini, rakyat tidak mendapatkan informasi yang lengkap, rakyat itu tidak diberi kesempatan untuk berpartisipasi, bahkan organisasi profesi yang sudah menyatakan itu ada 6 penolakan, ya, 6 organisasi yang menolak, termasuk dari ID, dari PGDI dan seterusnya, ada apoteker, ada bidan dan sebagainya, ada perawat. Mereka sebetulnya sangat paham dengan sektor kesehatan ini, tapi tidak diberi kesempatan oleh pemerintah dan DPR. Lalu pemerintah dan DPR, ya, yang memang berkuasa ini menghalalkan segala cara, merampok hak rakyat untuk bagaimana agenda-agenda dari oligarki itu bisa berjalan. Nah, itulah pentingnya kenapa kita dari UI Watch, dari Forkom, dari IRES mengadakan acara ini supaya dengan memahami masalah yang terjadi, yang dilakukan oleh 3 cabang kekuasaan yang sedang berlangsung saat ini, perlu dipahami, dan dengan begitu perlu dilakukan perlawanan. Karena ternyata kalau kita catat ada sekitar 4 atau 5 pembentukan undang-undang yang bermasalah secara formil, apalagi bicara soal material, itu jelas juga bermasalah, mulai dari undang-undang corona, undang-undang minerba, KPK, Ciptaker, IKN, itu semuanya bermasalah, dan itu merugikan negara dan rakyat, merugikan keuangan negara, tapi bisa berjalan dengan mulus karena memang wakil rakyat sudah tidak berfungsi, sementara rakyat itu perlawanannya tidak optimal. Nah, kita berharap dengan menyelenggarakan acara ini, pemahaman rakyat itu semakin meningkat, tapi sekaligus juga rakyat itu tidak hanya diam, tapi mari kita sama-sama melakukan perlawanan. Kenapa? Karena salah satu yang kita catat adalah bahwa sebetulnya bicara kesehatan ini bicara tentang hak dasar yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar, yang dirampas untuk kepentingan oligarki, kepentingan bisnis oligarki, dan juga untuk kepentingan asing. Ini adalah hak rakyat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari sektor kesehatan yang dijamin konstitusi, dan di sana ada 2 pasal dalam konstitusi itu yang
menjamin hak rakyat tersebut yang ingin dikebiri. Dan karena itu tadi saya ulang lagi, mari pahami masalahnya, mari kita sama-sama melakukan perlawanan, ya, dan kita ingin supaya undang-undang ini tidak segera selesai sebagaimana sudah mereka canangkan dan mereka sudah jalankan seperti terjadi pada Undang-Undang Minerba, dibahas hanya 3 bulan, Undang-Undang IKN dibahas hanya 30-an hari, ya, kemudian Undang-Undang Ciptaker yang sudah ditolak MK tapi dipaksakan untuk tetap berlaku melalui penerbitan Perpu. Jadi sangat-sangat nyata rezim ini sebetulnya sudah mengangkangi konstitusi Pancasila, tapi DPR-nya juga diam saja. Sebetulnya sudah sangat pantas ya Presiden Jokowi itu dimakzulkan dengan melanggar konstitusi yang sudah begitu nyatanya. Tapi karena memang semuanya sudah bersatu, yang melakukan penegakan hukum di sektor yudikatif juga tidak melakukan apa-apa, lalu rakyat juga diam saja, maka ini bisa terulang untuk sektor kesehatan ini. Nah, oleh sebab itu, mari sama-sama kita melakukan perlawanan, karena ujungnya nanti kita yang akan menjadi korban. Oke, nanti bisa saja sebagian dana yang dibelanjakan untuk sektor kesehatan itu berasal dari APBN, tapi ada juga yang dari iuran dari masyarakat. Ya, bahkan di APBN pun itu memang APBN-nya datangnya dari kita juga. Jadi kalau kita lihat siapa yang akan menerima nikmatnya, itu adalah para pengusaha, oligarki, dan penguasa yang akan mendapatkan keberlangsungan kekuasaan. Nah, tapi di sisi lain rakyatlah yang akan dirugikan, meskipun itu dari APBN, uang APBN itu datangnya dari rakyat juga. Oleh sebab itu kembali kami ulang, mari kita melakukan perlawanan terhadap rencana busuk dari rezim ini, 3 sektor kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, sambil kita ingat ya bahwa sebetulnya yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka memuluskan rencana ini adalah sekian banyak moral hazard. Saya sebutkan misalnya, mereka mengkerdilkan organisasi profesi seperti IDI, PGDI dan sebagainya, dikerdilkan, kemudian disebar fitnah yang tidak berdasar tentang peran dari IDI misalnya, kemudian juga ada pemecah belahan internal dari dokter dan profesi yang ada, dipecah belah untuk dengan begitu nanti agenda dari oligarki bisa tetap berjalan. Ini sudah merupakan kegiatan yang bernuansa sangat syarat dengan moral hazard yang dilakukan oleh rezim ini. Makanya karena itu kita ingatkan yang namanya Presiden Jokowi, kita ingatkan juga yang namanya Pak Budi Gunadi Sadikin. Saya kenal beliau waktu beliau masih aktif dalam upaya membeli saham Freeport, yang waktu itu dinyatakan bahwa ini akan menguntungkan Indonesia. Ternyata ya setelah pemerintah menguasai 51% saham, itu yang mengendalikan tetap Freeport, padahal kita punya saham mayoritas, lalu membeli juga lebih mahal sekitar 2 miliar dolar. Ini sebetulnya ada sesuatu di balik Budi Gunadi Sadikin ini sehingga bisa jadi Menkes ya, tapi karena rezimnya berkuasa maka beliau bisa lolos. Tapi saya kira kalau pemerintahan nanti berganti, maka salah satu yang jadi target kita adalah Budi Gunadi Sadikin, terutama dalam pembelian saham Freeport. Ini sedikit menyimpang, tapi kembali ke jalur bahwa dengan pembukaan ini sebetulnya saya sudah membahas cukup banyak, tapi intinya sebetulnya untuk menjelaskan kepada publik ini ada masalah besar, ada kejahatan sistemik, ada pelanggaran konstitusi Pancasila. Maka mari kita sama-sama lawan dalam rangka pembentukan undang-undang omnibus law di sektor kesehatan. Saya kira itu saja, lebih kurang saya maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara,
betapa kita mendengar dari pengantar Pak Marwan tadi sesuatu yang sangat memilukan. Paling tidak ada 3 lembaga yang biadab kalau saya katakan seperti itu. Bagaimana tidak, ini bersangkut tentang kesehatan dan urusan rakyat, ya. Bahwa penerbitan undang-undang itu kita curigai dari DPR itu juga sudah dipengaruhi, dikuasai oleh para oligark, ya. Partai-partai yang sudah bisa dicucuk hidungnya mau dikemanakan saja, kemudian melahirkan undang-undang yang menurut Pak Marwan tadi bisa dikatakan tidak ada naskah akademiknya, kemudian didemo oleh rakyat, oleh MK memang disetujui, dikasih waktu 2 tahun kalau sama namanya Ciptaker itu. Tetapi itu belum nyampe, kemudian Presiden mengeluarkan Perpu dan MK-nya diam saja. Ini saya kira 3 lembaga yang bertanggung jawab dan ini sangat memilukan, sehingga kita pantas saja kalau sampai hari ini ya. Kemudian baru sekarang para dokter, sebenarnya bukan dokter saja yang marah, rakyat juga marah karena mempunyai akibat dari kebijakan rumah sakit itu merugikan rakyat semua. Dan oleh karena itu semoga perjuangan rakyat ini dalam memprotes ini semoga bisa berakhir, nggak usah menunggu sampai presiden ganti walaupun masih tahun depan. Sekarang kalau bisa harus segera dihentikan dan dirubah undang-undang tersebut yang untuk memihak kepada rakyat. Hari ini pembicara kita yang istimewa ada Dr. Paulus Yanuar PDGI. Beliau termasuk memimpin demo yang terjadi hari ini di Jakarta dan kami persilahkan beliau untuk mengutarakan tentang demo yang dilakukan hari ini dan protes para tenaga dokter, ID dan lain sebagainya. Saya persilakan, Pak. Oke, terima kasih. Jadi mungkin saya akan menyampaikan sedikit cerita atau sedikit sharing tentang demo yang pagi ini diselenggarakan. Saya dari Persatuan Dokter Gigi Indonesia bersama-sama dengan teman-teman dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI), teman-teman dari PPNI Persatuan Perawat Nasional Indonesia, teman-teman dari Ikatan Bidan Indonesia, dan juga teman-teman dari IAI, Ikatan Apoteker Indonesia. Kita melakukan protes karena apa? Karena keprihatinan kami terhadap hari depan kesehatan di Indonesia. Mengapa kok kami merasa resah terhadap hari depan kesehatan di Indonesia? Ada beberapa penyebab, khusus bagi kami dokter gigi. Selalu kalau Pak Menteri dalam rangka RU ini mengatakan ini supaya negara hadir dalam kesehatan. Apa yang terjadi? Undang-undang Omnibus Law ini menghapus 10 undang-undang, salah satunya adalah Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Pada pasal 94, ini khusus tentang kesehatan gigi ya, saya sampaikan. Pada pasal 94 Undang-Undang Kesehatan disebutkan bahwa negara bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan gigi. Akan tetapi pada RUU Omnibus Law Kesehatan pasal tersebut tidak ada lagi. Berarti negara yang selama ini sudah hadir bagi kami para dokter gigi dalam bentuk peraturan perundang-undangan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan kesehatan gigi menjadi ya tidak hadir lagi. Dan ya banyak yang menganalisis bahwa bidang kesehatan gigi nanti arahnya pada privatisasi. Tadi saya bukan ekonom, mungkin yang memahami ekonom bisa lebih mengelaborasi masalah ini. Dan kemudian secara umum keresahan kami ini yang spesifik, yang khusus di bidang kesehatan gigi. Secara umum paling tidak ada 4 hal yang merupakan keresahan kami. Yaitu yang pertama, dalam hal anggaran. Pada pasal 171 Undang-Undang Kesehatan yang sekarang berlaku, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, dikatakan bahwa alokasi anggaran kesehatan paling sedikit 5% dari APBN dan 5% dari APBD. Kemudian
dalam rangka RUU Omnibus Law, usul inisiatif tadi yang sudah disebutkan oleh Pak Marwan yang ditetapkan oleh DPR pada 14 Februari kemarin diusulkan dinaikkan menjadi 10%. Tapi dalam daftar inventarisasi pemerintah atau usulan dari pemerintah ditiadakan. Ini apa ini? Pemerintah yang negara yang selama ini sudah hadir dalam bentuk 5% anggaran pendapatan dan belanja negara dan 5% anggaran pendapatan dan belanja daerah menjadi tidak ada kepastian, tidak ada ketentuan. Lalu pemerintah katakan yang fleksibel, nanti bisa 15% atau bisa 0% mungkin ya, tetap aja berhak itu. Jadi memang inilah kalau dikatakan negara hadir, ya tapi yang terjadi adalah BPJS Kesehatan yang tadi saya disebutkan oleh Pak Marwan, yang selama ini merupakan lembaga otonom di bawah Presiden sebagai kepala negara, hendak ditempatkan di bawah Kementerian Kesehatan. Berarti otonomitasnya dan juga kewenangannya dan pengambilan keputusan menjadi berkurang. Apalagi kalau kita ingat bahwa yang namanya menteri itu adalah jabatan politik kan. Nah ini juga satu yang potensi-potensi yang cukup membahayai. Halo. Ini adalah hal-hal yang memprihatinkan. Jadi kalau demikian, bagaimana tentang hari depan kesehatan? Inilah keresahan. Yang berikutnya, kalau yang pertama tentang anggaran, yang kedua tentang BPJS Kesehatan, yang berikutnya adalah bagaimana tadi sudah disebutkan berkhidmat pada para investor asing, antara lain tenaga kesehatan, dokter gigi, perawat dan lain sebagainya, lulusan luar negeri selama ini harus mengikuti yang namanya program adaptasi. Program adaptasi itu artinya program untuk dilihat apakah memang sesuai, apakah memang cakap, apakah memang mampu untuk memang bekerja sebagai dokter. Akan tetapi, nah ini yang tadi sudah dikatakan banyak ya hal-hal yang informasi-informasi yang tidak lengkap. Kalau informasi yang tidak lengkap tuh apakah bisa dibilang dusta ya, itu terserah. Itu bahwa Kementerian Kesehatan selalu menekankan ya tenaga kesehatan lulusan luar negeri harus menjalankan adaptasi. Memang pasal itu ada, tapi ada ayat berikutnya pengecualian, berarti tidak perlu melakukan adaptasi bagi lulusan luar negeri, antara lain syaratnya adalah atas permintaan untuk keperluan investasi. Inilah yang mengerikan. Ya kan, kalau tadi ada istilah oligarki, mungkin ini bentuk nyatanya, Pak. Dan kemudian yang keempat, selalu dikatakan kita kekurangan dokter. Salah satu caranya adalah pendidikan dokter spesialis dengan hospital base. Akan tetapi belum apa-apa, kita sudah merasa cemas. Terlepas dari apakah university base, artinya pendidikan dokter spesialis sekarang menyelenggarakan dalam perguruan tinggi atau mau diubah menjadi rumah sakit, itu juga perlu studi tersendiri. Akan tetapi ternyata kalau sekarang untuk pendidikan spesialis persyaratannya adalah pendidikan spesialis sebagai wahana pendidikannya diselenggarakan di rumah sakit dengan akreditasi tertinggi. Ini usulan inisiatif DPR masih tetap dipertahankan, akan tetapi pada din pemerintah dihapus. Cukup rumah sakit yang terakreditasi. Jadi dengan akreditasi yang tertinggi itu bintang 5, yang tidak perlu terakreditasi bintang 5, akreditasi yang lebih rendah pun bisa. Apa akibatnya? Dari dokter dari luar negeri tidak perlu adaptasi dan pendidikan spesialis yang di rumah sakit yang persyaratannya diturunkan
akan hadir di Indonesia tenaga kesehatan, yaitu tenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya yang substandar, yang di bawah standar. Nah, inilah yang meresahkan. Jadi kalau ini dijalankan, apa yang terjadi? Ya inilah keresahan kami akan masa depan. Bagaimana jadinya masa depan pelayanan kesehatan di Indonesia? Dan yang merasa dirugikan bukan hanya kami, para profesional, para sebagai tenaga profesi, kalangan profesi kesehatan, tapi yang lebih dirugikan selain kami, profesi kesehatan, kami juga tidak rela apabila keadaan menjadi buruk. Yang kami juga tidak bisa terima, yaitu bahwa korban atau kerugian yang terbesar adalah pada masyarakat yang selama ini mendapatkan pelayanan kesehatan. Itulah keresahan kami, sehingga kami melakukan aksi ini dengan kecemasan yang mendalam mengenai bagaimana hari depan pelayanan kesehatan di Indonesia. Di samping itu, tadi sudah disebutkan prosesnya yang tidak transparan. Jadi sebelum tanggal 14 Februari sempat beberapa kali, kami mencatat ada 3 kali mungkin lebih, beredar naskah dan tidak ada yang mengaku siapa yang membuat naskah itu. Ini transparansi model apa begini? Dan naskahnya itu bukan main-main. Naskahnya sekitar 800 halaman. Jadi kalau membuat naskah sebanyak 800 halaman, pasti bukan orang sembarangan. Dan kalau harus dibiayai, biayanya juga ya saya rasa tidak sedikit gitu. Dan ternyata tidak ada yang mengaku apakah siluman yang membuat naskah RUU tersebut. Kan tidak mungkin, pasti ada manusianya yang membuat. Dan yang terakhir mungkin karena masalah waktu, karena sebenarnya kami juga meresahkan secara teknis tentang pelemahan organisasi profesi, tapi itu mungkin ya permasalahan kami. Memang ini rasanya kata waktu, tapi mungkin kalau ingin ditanyakan saya bisa cerita panjang lebar masalah ini, tapi mungkin waktunya terbatas. Tapi yang paling akhir yang mau saya katakan bahwa proses RUU Omnibus Law Kesehatan menunjukkan pelemahan demokrasi. Kami tidak mengerti kenapa pelemahan demokrasi kok dimulai dari sektor kesehatan, bukan sektor politik dan sektor yang lain. Kami lihat saja, demonstrasi kali ini beredar sekian banyak surat edaran dari instansi pemerintah, baik secara halus maupun secara lebih tegas, menyatakan melarang pegawai instansi pemerintah ikut. Sampai sejauh mana hak asasi manusia mereka menyadari. Jadi pelemahan demokrasi malah terhadap yang bersikap kritis, mungkin tidak perlu banyak saya ceritakan, sudah banyak diketahui apa yang menimpa Profesor Jenderal Mustaqim. Beliau adalah, setahu saya, spesialis bedah saraf yang sangat langka di Indonesia, karena keahlian beliau spesialis konsultan, subspesialis di bidang bedah saraf untuk yang penyakit epilepsi. Untuk penyakit epilepsi itu harus dilakukan, kalau perlu dilakukan bedah saraf, tidak seluruh ahli bedah saraf merupakan ahli dalam bidang itu, dan juga salah satu yang ada di Indonesia. Jadi karena sikap kritis demi melanggengkan mesin RUU ini supaya jalan, ya kalau perlu kontraknya dihentikan. Jadi menurut keterangan beliau, memang beliau menetapnya adalah dosen di Ponegoro yang kemudian sebagai mitra, artinya sebagai teaching hospital di universitas di rumah sakit di Semarang, bahwa kontraknya itu sebenarnya baru berakhir pertengahan tahun depan. Dan memang pemutusan kontraknya itu berbunyi
mulai tanggal 6 tentang suratnya itu tanggal 5 April, mulai tanggal 6 April. Cara-cara demikian ini adalah pelemahan demokrasi. Jadi sangat sedih kami dari orang-orang yang bergerak di sektor kesehatan, kok pelemahan demokrasi startnya mulainya dari sektor kami. Walaupun kalau kita lihat memang sektor kesehatan merupakan sektor penting. Kalau dilihat kesejahteraan rakyat itu kan secara sederhana bisa kita katakan adalah pertama, ya bagaimana rakyat mendapat nafkah. Nah itulah undang-undang Cipta Kerja. Bagaimana pendidikan kemarin sudah banyak dibahas, diramaikan untuk dibatalkan perubahan undang-undang sistem pendidikan nasional. Dan sekarang kesehatan, jadi mata pencarian rakyat, pendidikan dan kesehatan itu kan 3 hal yang menjadi dasar dari kesejahteraan rakyat. Nah itu, dan kalau dilihat undang-undangnya memang ratusan halaman, undang-undang Cipta Kerja katanya 1000 halaman, tapi kalau mau dengan satu kalimat sebenarnya ada kata kuncinya dari 3 itu, apa? Berkhidmat pada investasi asing. Nah itulah, menghamba pada investasi asing, itulah apa yang demikian yang kita inginkan. Apakah itu cita-cita proklamasi kemerdekaan pada 1945? Itulah pertanyaan-pertanyaan mendasar yang mungkin bisa kita diskusikan lebih lanjut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik. Luar biasa ya yang disampaikan Dr. Paulus tadi. Tapi sebelum saya ambil benang merahnya, mungkin Dr. Bahar mau mempertajam dari apa tambah Pak Paulus tadi. Saya kira bagus. Iya, jadi jelas ya bahwa ada 10 undang-undang dihilangkan, kemudian ada 4 undang-undang yang diperbaiki, dan kemudian hasilnya jadi 400 pasal dan sekian banyak keterangan-keterangan tambahan, dan semuanya itu hampir semuanya berhubungan ADN nanti adalah pada input proses, kan input dan proses. Nah kalau input dan proses, apakah kemudian input dan proses yang luar biasa besarnya itu akan menjadi terang benderang? Apakah akan menjadi governance? Bukankah itu menjadi abu-abu? Dan begitu abu-abu, siapa yang akan diuntungkan? Ini pertanyaan yang luar biasa sebetulnya harus timbul. Sementara ada undang-undang yang sudah jelas, tetapi memang kurang diberikan penguatan. Sementara ini, jadi ini ada sesuatu yang kemudian logiknya itu tidak jalan, itu yang dikatakan oleh Dr. Marwan gitu. Tapi sekali lagi, mau tidak mau kita harus hidup dalam suasana seperti ini dan tidak ada jalan lain ya, Dr. Paulus saya kira jalan lawan, Pak. Ya, tapi maksud saya bukan gitu. Dokter jadi para pendemo semua. Maksudnya kita kan diajarkan sebagai dokter gigi, sebagai dokter untuk selalu berpikir kritis. Jadi mulai mengambil keputusan tuh, ya biar rakyat tahu kita ngambil keputusan tuh nggak sembarangan gitu. Jadi pendidikan dokter itu pertama pakai anamnesa, tanya dulu, lihat dulu, periksa dulu, cium dulu, rasa dulu, raba dulu. Setelah itu baru buktikan sesuatu. Dan kalaupun buktikan sesuatu masih dibuat lagi diferensial diagnosa sejauh masanya. Tak langsung bilang, oh ini A, tidak. Kita lakukan itu dan semuanya dilakukan bukan untuk kepentingan kita, kepentingan orang yang kita layani. Nah sekarang undang-undang ini untuk siapa sebetulnya gitu? Ya Dr. Paulus ya, buat siapa undang-undang ini? Inilah yang menjadi pertanyaan dan kira tentu saja ini harus terjawab. Dan kalau untuk siapa, jelas sekali siapa itu adalah rakyat. Bagi kami dokter adalah rakyat yang kami layani. Yang utama adalah pasien center. Yang utama pasien safety. Bahwa ada safety buat kita, ya kan? Tapi sekali lagi, kalau ini kemudian tidak, jadi ada defensive medicine. Dr. Marwan, defensive medicine itu adalah bentuk daripada upaya sepertinya baik, tapi tidak. Ya, dokter. Dan dia periksa laboratorium banyak-banyak, dia periksa ini
supaya dia nggak dituntut. Tapi kenapa dia dituntut? Karena dia sebetulnya tidak menjalankan tadi langkah-langkah mengambil keputusan dengan benar. Nah, sekali lagi, kami nih dokter gigi, semua tenaga ini kan diajarkan mengambilkan keputusan. Dan kalau mengambil keputusan itu ada aturannya. Dan lebih-lebih lagi dalam mengambil keputusan ada adabnya. Ada yang namanya political astuteness. Ya, beradab kita. Kalau kita mau kerja dokter gigi, kita sombong, nggak bisa, gigi kita sakit, nggak disembuhin sama dia, atau tetap disembuhin tapi ada suasana yang tidak nyaman. Jadi sekali lagi, Pak Salim, undang-undang yang sekian banyak tadi itu, yang kemudian dibuatnya terburu-buru, itu jelas menunjukkan sesuatu ada yang kemudian di belakangnya disimpan, kata Dr. Paulus. Beliau sama-sama sama saya nih, angkatan 70-an. Ada yang mau dijawab sedikit Pak? Ya, sama-sama. Cukup ya, sama ya. Jadi nanti saya berharap Pak Marwan sama Pak Antoni menjawab persoalan yang dari Pak Bari ini penting sekali tadi. Cuma saya ingin mengulangi apa yang disampaikan Pak Paulus tadi ya, luar biasa ya. Karena beliau ini berkhawatir ini ujung-ujungnya protesnya ini yang sengsara ini kena masyarakat. Walaupun kita tahu tadi sebutan Pak Marwan itu dari BPJS itu ada dana sekitar 150 triliun. Tapi peruntukannya untuk juga bukan kepentingan rakyat dan para medis itu. Hanya kecil saja 20% Pak Marwannya. 40% itu untuk rumah sakit, 40% lagi untuk obat dan farmasi. Itu juga kembali kepada para oligark. Nah, jadi inilah mengapa yang menjadi keresahan dari Pak Paulus tadi ya. Cuma mungkin sebelum kita lanjut ke Pak Prof. Antoni, ada Bapak Dr. Iqbal dari Qatar Pak, Mas Haji. Ya, mungkin beliau dulu. Ya, ya Pak Dr. Iqbal, sambil saya mau membacakan narasi saya ya. Apakah presentasi ini sudah kelihatan? Apakah presentasi saya sudah kelihatan? Ya, kelihatan. Sudah tampil. Baik. Saya kira yang pertama, kalau kita ingin berbicara tentang RUU Kesehatan ini, kesan yang pertama itu adalah bahwa RUU ini terlalu dipaksakan. Kenapa terlalu dipaksakan? Karena sebenarnya RUU Kesehatan ini sangat minim urgensi. Jadi kita tidak melihat adanya urgensi yang signifikan di balik RUU Kesehatan ini. Ceritanya sebenarnya begini. Draft RUU ini itu tiba-tiba muncul itu pada bulan Oktober yang lalu. Jadi tiba-tiba saja muncul draft yang jumlahnya itu halamannya hampir 500 halaman. Kemudian setelah ada diskursus, terjadi diskusi dan kontroversi, kemudian draft ini berubah berkali-kali. Sempat dicatat perubahannya itu terjadi 4 kali. Jadi ada 4 versi draft RUU yang muncul dalam waktu beberapa bulan. Nah, dalam waktu 6 bulan, draft RUU ini itu tiba-tiba menjadi draft formal RUU yang katanya akan segera disahkan dalam waktu beberapa hari mendatang. Informasi yang beredar bahwa ada kemungkinan RUU ini akan disahkan pada tanggal 16 sampai 18 Mei, wallahu alam ya. Tetapi ini merupakan hal yang sangat aneh, sangat bizar. Karena sebuah undang-undang itu biasanya memakan waktu tahunan untuk proses pembuatan dan pengesahannya. Kita lihat contohnya aja misalnya undang-undang kebidanan dan undang-undang psikiatri misalnya. Undang-undang kebidanan membutuhkan waktu hampir 15 tahun pembuatannya. Demikian pula dengan undang-undang psikiatri. Nah, kalau tiba-tiba muncul sebuah undang-undang yang sifatnya ujuk-ujuk, yang hanya dalam waktu 6 bulan, kemudian menjadi sebuah RUU yang sifatnya formal, apalagi dia masuk proyek yang akan dipercepat, ya tentu saja ini menimbulkan pertanyaan bagi kita. Pertanyaannya berikutnya adalah inisiatif siapa sebenarnya RUU ini? Nah, sejak dari awal itu terjadi tuding-menuding antara berbagai institusi terkait siapa yang membuat undang-undang ini. Ketika pertama draft ini muncul, DPR mengatakan bahwa ini dibuat oleh Kemenkes. Sementara Kemenkes ketika ditanyakan itu mengatakan bahwa ini bukan kita yang buat, ini adalah inisiatif DPR.
Jadi bayangkan genesisnya aja kita tidak tahu ini asalnya dari mana. Meskipun pada akhirnya itu ketahuan dan kita bisa lihat dalam video yang beredar yang disampaikan oleh Ibu Irma bahwa sebenarnya ini dibuat oleh Kemenkes kemudian meminjam tangan balik untuk kemudian seolah-olah bahwa ini merupakan inisiatif DPR. Jadi ini ada hal yang tidak benar dari genesis pembuatan RUU. Jadi terkesan memang bahwa ada hal yang disembunyikan, ada hal yang ingin tidak ditampakkan kepada masyarakat. Dan ini tentu saja menimbulkan pertanyaan yang serius. Nah, kemudian pemerintah ditanya, kira-kira apa alasannya untuk membuat undang-undang ini? Katanya omnibus itu dibuat karena ada sebuah situasi di mana terdapat undang-undang yang sifatnya kompleks dan hyper regulated. Jadi seolah-olah bidang-bidang kesehatan ini itu memiliki undang-undang yang sangat kompleks, sangat redundant, dan sangat hyper regulated. Nah, ini tentu saja menimbulkan pertanyaan bagi kita. Kenapa? Karena kalau kita bandingkan dengan Undang-Undang Cipta Kerja memang, Undang-Undang Cipta Kerja itu menggabungkan hampir 79 undang-undang, di mana undang-undang yang ada ini kebanyakan heterogen. Nah, ketika kita berbicara tentang RUU Kesehatan, ini hanya akan menggabungkan, meniadakan atau mengkompilasi 9 dari 10 atau 10 undang-undang, yang kebanyakan undang-undang ini sifatnya homogen. Dan sepanjang yang kita tahu selama ini, itu tidak ada redundancy, tidak ada pertentangan, tidak ada konflik antara undang-undang satu dengan undang-undang lain. Makanya kemunculannya ini memunculkan pertanyaan serius. Ini sebenarnya apa yang ada di balik RUU ini? Kemudian ketika muncul, kita tidak tahu, sebagaimana tadi disebutkan oleh Dr. Paulus, naskah akademiknya itu tidak jelas. Dan sampai sekarang kita tidak tahu siapa yang berada di balik pembuatan undang-undang ini. Siapa yang membuatnya? Apakah mereka memiliki kapabilitas dalam berbicara terkait produk-produk hukum kesehatan? Mereka memiliki kapabilitas berbicara tentang pendidikan kedokteran? Apakah mereka memiliki kapabilitas untuk berbicara tentang public health issue? Itu tidak ada. Sampai sekarang pun kita tidak jelas yang membuat naskah akademik ini siapa. Belum lagi kalau kita berbicara tentang aspek filosofis, aspek yuridis, aspek sosial yang mesti ada pada sebuah undang-undang, itu ternyata tidak ada sama sekali. Sampai saat ini kita tidak mengetahui aspek-aspek ini. Dan yang paling tidak mengenakan dan menurut saya itu adalah organisasi formal profesi yang sebenarnya diakui oleh negara yang memiliki kepentingan sangat krusial di dalam undang-undang ini karena mereka merupakan provider. Seperti Ikatan Dokter Indonesia, PDGI, PPNI, IAI, itu tidak dilibatkan dalam proses pembuatan undang-undang ini. Menurut saya ini merupakan hal yang sangat aneh. Bagaimana bisa sebuah stakeholder yang akan menjadi provider untuk eksekusi undang-undang ini, itu ternyata tidak dilibatkan di dalam pembuatan undang-undang. Walaupun at the end, itu ada beberapa public hearing yang mengundang mereka, tetapi itu pun undangannya itu tidak serius. Sekarang diundang, kemudian dipisah-pisah, diminta untuk memberikan masukan, dan masukannya pun ternyata tidak diterima. Sebagai contoh, saya memberikan secara sederhana aja, bahwa 5 organisasi profesi ini tetap meminta bahwa cukup 1 OP yang ada bagi setiap profesi. Itu adalah permintaan yang mutlak. Tetapi apakah ini diakomodir oleh pemerintah? Enggak kan? Nah, ini menurut saya sangat lucu. Bagaimana bisa permintaan dari 5 OP resmi yang diakui oleh pemerintah terkait satu hal itu ternyata tidak diakomodir dalam sebuah undang-undang yang sebenarnya mereka kelima organisasi profesi ini merupakan provider utama. Ini sangat lucu. Dan yang kemudian yang tidak kalah pentingnya, sekarang kan ini merupakan tahun politik. Kita sekarang ini berada di sekitar bulan Mei Juni. Artinya dalam 15 bulan ke depan itu terjadi pergantian pimpinan negeri ini, terjadi pergantian pemerintahan. Lantas mengapa di dalam waktu yang sifatnya sangat-sangat sedikit ini kita itu buru-buru ingin mengajukan pergantian undang-undang, ingin buru-buru merubah undang-undang ini menjadikannya sebuah undang-undang omnibus law. Ini tentu saja menimbulkan pertanyaan. Kita ini 15 bulan ke depan ini akan ada event yang besar, terjadi pergantian pemerintahan.
Bagaimana bisa sebuah undang-undang yang ada dikebut sedemikian rupa, padahal di satu sisi kita ini sebenarnya in the last minutes. Ini kemudian yang menimbulkan pertanyaan terkait RU kesehatan ini, dan kemudian kita menganggap bahwa ini bukan hanya minim urgensi, tetapi juga sangat dipaksakan. Kemudian, kalau kita lihat Omnibus Law ini, itu namanya juga Omnibus Law. Dan tentu saja pemikiran kita bahwa ini adalah merupakan sebuah undang-undang yang akan mengcover multi-profession, multi-scope, dan multi-role. Dan kita berharap bahwa undang-undang ini adalah merupakan everything. Tetapi tampaknya tidak. Undang-undang ini hanya menyebutkan hal-hal yang sangat prinsipal terkait berbagai multidimensi di bidang kesehatan. Dan yang menarik bahwa sangat banyak di dalam pasal-pasal ini yang ujung-ujungnya itu mengembalikan kepada kementerian. Misalnya ini nanti akan ditentukan oleh menteri, jumlahnya akan ditentukan oleh peraturan menteri kesehatan, ini akan ditentukan selanjutnya oleh Menkes. Jadi sebenarnya Omnibus Law yang kita harapkan ini bisa memberikan warna yang menyeluruh dan komprehensif terkait sebuah isu bidang kesehatan, itu ternyata tidak akan muncul seperti itu. Yang muncul nanti ini adalah peraturan-peraturan turunan yang akan bisa diciptakan oleh pemerintah sendiri. Saya mengistilahkan di sini bahwa the devil is in the detail. Kita di sini bertengkar tentang Omnibus Law yang merupakan pasal-pasal yang sifatnya generik, tetapi ketika pasal-pasal generik ini mau diimplementasikan, itu akan muncul aturan-aturan turunan yang ini hanya bisa dibuat oleh pemerintah. Nah, ini merupakan permasalahan yang sangat serius. Kemudian, RUU Kesehatan ini akan menghapus berbagai undang-undang lain, sementara undang-undang tersebut itu masih berusia beberapa tahun. Ada kesan bahwa kita tergesa-gesa dalam hal ini. Jadi coba bayangkan ya, undang-undang kebidanan itu yang dibuat selama 15 tahun, dibuat dengan keringat, tetesan keringat, darah, dan upaya yang sangat serius, itu kemudian akan dihapus. Padahal undang-undang ini baru diundangkan tahun 2019. Tiba-tiba akan dihapus. Coba kita bisa bayangkan betapa banyak resources, betapa banyak financial aspek yang kita hambur-hamburkan hanya untuk sekedar mencari sebuah RUU kesehatan yang baru. Nah, saya di sini terkait dengan bidang profesi kedokteran, maka saya akan mencoba untuk menelisik beberapa aspek terkait konten RUU kesehatan ini yang menurut saya itu tidak relevan. Yang pertama, bahwa di dalam RUU kesehatan ini kalau kita utak-atik kontennya, itu tampak jelas bahwa Kementerian Kesehatan ingin memonopoli semua peran yang ada di dalam domain kesehatan. Menteri Kesehatan akan menjadi penentu hampir semua domain kesehatan mulai dari hulu ke hilir. Jadi misalnya saya memberikan contoh, standar pendidikan mereka akan menentukan. Pelayanan kesehatan mereka akan menentukan. Administrasi mereka akan menentukan. Termasuk SKP. Bayangkan, SKP ini kan merupakan pendidikan berkelanjutan bagi dokter. Yang mana karena ini merupakan pendidikan berkelanjutan yang sifatnya sangat profesional, sangat spesifik, mestinya ini dilakukan oleh organisasi profesi atau at least oleh kolegium. Tetapi ternyata ini akan masuk ke pemerintah. Mereka akan mengambil semua peran ini. Jadi KKI itu akan berada di bawah pemerintah. Kolegium itu direncanakan akan dibawa Menteri Kesehatan. Sebagaimana KKI juga. KKI akan berada di bawah Kementerian Kesehatan. Padahal sekarang saat ini KKI itu merupakan lembaga independen di bawah presiden. Ini nanti akan di-packing semua dan kemudian dimasukkan di bawah Kementerian Kesehatan. Jadi mereka akan mengambil semua. Bayangkan aja, nggak usah jauh-jauh, SKP aja yang merupakan sebuah standar yang dilakukan oleh para profesional ini untuk menambah ilmu, itu akan diambil alih oleh Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan Pemda. Ini tentu saja sangat aneh. Coba kita lihat di negara-negara lain di seluruh dunia, apakah memang ada yang model seperti ini? Rata-rata di negara lain, SKP itu dilakukan oleh organisasi profesi atau provider yang direcognize, bukan oleh pemerintah.
bagaimana bisa pemerintah mengambil hal-hal yang sifatnya sangat spesifik seperti SKP ini? Saya melihat bahwa upaya pemerintah untuk mengambil alih semua peran ini sebenarnya merupakan sebuah sinyal bahwa pemerintah itu kembali kepada centralization. Mereka kembali ke masa lalu, masa di mana segala sesuatu itu decentralized oleh mereka. Nah, ini yang menurut saya sangat tidak tepat. Kemudian yang kedua, kita semua tahu sebagaimana tadi yang disebutkan oleh Pak Marwan dan Pak Januar, bukan hanya ada kesan, tetapi sangat kentara, sangat kelihatan bahwa pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan melakukan marginalisasi profesi. Profesi ini ingin dipinggirkan. Jadi kan selama ini organisasi profesi memiliki peran yang sangat signifikan di dalam pelayanan kesehatan di Indonesia. Salah satu di antaranya misalnya mereka memberikan rekomendasi terkait dokter-dokter yang akan praktek. Mereka akan melakukan scrutinizing, melihat bagaimana aspek etik, aspek administrasi, aspek kredensial dari dokter-dokter ini. Kemudian dokter-dokter ini diberikan rekomendasi untuk dapat praktek. Peran-peran ini semua akan dibabat oleh pemerintah. Mereka akan mengambil alih semua ini. Pada ujung-ujungnya, profesi itu hanya diharapkan bisa membuat standar profesi aja. Titik. Itu pun standar profesi yang ada mesti disahkan oleh Menteri Kesehatan. Jadi memang terjadi marginalisasi profesi. Bukan hanya marginalisasi profesi, tapi organisasi profesi ini ingin dipecah. Saat sekarang aja kita tahu bahwa pemerintah sebenarnya mengakui satu OP untuk setiap profesi. Tetapi nanti itu akan multibar. Jadi bayangkan organisasi profesi dokter itu akan dibiarkan bermunculan. Kita bisa bayangkan kalau misalnya dalam beberapa tahun ke depan mungkin ada 5, 6, atau 7 organisasi profesi dokter yang setiap organisasi profesi ini tentu saja bisa mempertahankan aspek etiknya. Mereka akan bilang, oh menurut saya etik ini yang benar. Yang OP1 mengatakan bahwa etik ini yang benar. Nggak usah jauh-jauh aja. Pada beberapa waktu yang lalu, ada seorang dokter, teman sejawat yang dipecat, kita tahu, karena mereka melakukan sebuah pengobatan yang tidak dilandasi oleh evidence-based medicine. Itu dipecat oleh ID. Pada saat bersamaan, ada organisasi lain yang mengatakan, itu nggak perlu dipecat. Itu merupakan hal yang biasa di dalam pengobatan. Bayangkan ada 2 organisasi profesi yang memiliki standing position yang berbeda. Bagaimana kalau seandainya kita menghadapi persoalan-persoalan etik yang lebih besar? Bagaimana misalnya terkait aborsi? Bagaimana terkait LGBT? Bagaimana terkait persoalan misalnya kita meminta uang dari retailer dan sebagainya? Ini akan menimbulkan konflik of interest yang sangat besar dari berbagai organisasi profesi yang ada. Dan kelihatannya pemerintah oke-oke aja. Maksud saya Kementerian Kesehatan justru ini yang mereka lakukan. Kemudian yang ketiga, sebagaimana tadi telah disebutkan, bahwa Menteri Kesehatan di dalam berbagai kesempatan sebelumnya selalu mengungkapkan bahwa kita akan memberi anggaran 20% bidang kesehatan. Kita akan mengalokasikan APBD itu 20% itu untuk bidang kesehatan. Kemudian di dalam draft RUU ini itu muncul alokasi anggaran yang besarnya 10%. Jadi dari itu 10%. Tetapi ketika dikembalikan kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan, nilai 10% ini kemudian hilang. Jadi tidak ada sama sekali. Jadi di negeri ini dengan menggunakan Omnibus Law ini, kita tidak pernah tahu berapa nominal anggaran kesehatan yang didedikasikan untuk bidang kesehatan. Coba bisa dibayangkan kalau ini Omnibus Law ini berlaku dan akan berjalan mungkin sekitar 10 atau 20 tahun ke depan, kita tidak punya standar, kita tidak punya benchmark untuk mengetahui berapa anggaran kesehatan yang bisa diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat, kepada kita. Kalau misalnya pemerintah ingin memberikan 1%, nggak ada yang bisa larang, karena itu kan memang tidak termaktub di dalam RUU Kesehatan. Kalau mereka hanya ingin memberikan 2%, nggak ada masalah, siapa yang mau protes? Padahal sebenarnya minimal 5%. Minimal 5%, itu negara Afrika 5%. Nah ini yang menjadi permasalahan. Kemudian ini STR seumur hidup. STR seumur hidup itu adalah merupakan surat tanda registrasi bagi seorang dokter. Dulu, bukan dulu, saat sekarang ini, STR itu berlaku setiap 5 tahun.
Jadi setiap 5 tahun dokter itu harus memverifikasi sejumlah dokumen untuk membuktikan bahwa mereka layak untuk melanjutkan praktek. Nah ini ternyata akan di-cut. Jadi dokter akan diberikan STR itu seumur hidup, tidak ada update. Jadi coba bisa dibayangkan kalau misalnya ada seorang dokter yang katakanlah karena kondisi fisik atau psikisnya tidak memungkinkan, tidak ada perubahan di dalam STR mereka. Kalau mereka berpindah dari satu alamat ke alamat lain, itu tidak ada update STR. Atau katakanlah mereka mengalami perubahan kualifikasi dari dokter umum menjadi dokter spesialis, atau dokter spesialis menjadi dokter super spesialis, itu tidak ada update. Bagaimana bisa ini terjadi di dalam sebuah sistem kesehatan di negeri ini? Nah, itu terkaitan dengan STR. Sekarang, kita lihat lagi, misalnya... menit lagi dok ya? Berapa menit, Pak? 4 menit, nah. 3 menit, 4 menit, nah. Kalau begitu saya singkat aja. Kemudian pemerintah sekarang ingin menggunakan hospital base. Kita tahu bahwa saat ini pendidikan dokter spesialis di Indonesia itu menggunakan university base. Pemerintah ingin memacu jumlah dokter spesialis itu tanpa mempertimbangkan quality assurance. Dan ini disebutkan pada pasal 183. Jadi rumah sakit yang ada itu, ya, yang jumlahnya saat ini sekitar 3 ribuan, itu diharapkan bisa menjadi tempat pendidikan dokter spesialis. Permasalahannya, pemerintah itu tidak pernah lihat bahwa sebenarnya untuk mendidik dokter spesialis itu ada standar, ada logbook, ada standar kriteria yang harus digunakan. Misalnya rasio antara dosen dengan siswa. Rasio antara konsultan dengan PPDS itu mestinya ada. Berapa jumlah pasien yang akan dilihat setiap hari, berapa jumlah pasien yang akan diperiksa, berapa demonstrasi yang harus dilakukan. Kalau misalnya kita menciptakan kondisi seperti ini, maka kita akan menciptakan dokter tanpa quality assurance. Jadi dokter spesialis akan diproduksi dalam jumlah banyak, tapi tidak ada quality assurance-nya. Dan ini yang akan diterjunkan ke masyarakat, melayani masyarakat. Kemudian, rumah sakit. Ada pada pasal 187 yang menyebutkan bahwa rumah sakit tidak dapat dituntut jika ia melakukan upaya menyelamatkan nyawa manusia. Pertanyaannya, apa dimaksud dengan menyelamatkan nyawa manusia? Semua yang dilakukan di rumah sakit itu adalah menyelamatkan nyawa manusia. Mulai dari tindakan yang sederhana sampai yang tindakan kompleks sebenarnya itu merupakan bagian dari menyelamatkan nyawa manusia. Sehingga dalam hal ini rumah sakit diberikan imunitas untuk tidak dapat dituntut. Dan sebaliknya yang harus dituntut itu adalah dokter. Dokter kalau melakukan kesalahan diancam pidana sebanyak 3-5 tahun. Coba bayangkan, jadi seorang dokter yang berusaha untuk menolong pasien itu bisa diancam, dikenakan ancaman pada pasal 462, dia bisa dipenjarakan 3-5 tahun. Nah, saya kira mungkin yang terakhir ya, jadi saya kira saya mempersingkat aja. Kemudian di dalam RUU ini diberikan kemudahan bagi dokter asing untuk masuk di Indonesia. Nah, yang menarik, sementara RUU Omnibus ini sementara dibahas saat ini di DPR, tiba-tiba beberapa minggu lalu keluar Permenkes. Permenkes ini memudahkan dokter asing masuk di Indonesia. Dokter asing yang masuk di Indonesia itu nggak perlu ada tes kompetensi seperti yang dilakukan ketika kita dokter Indonesia itu berusaha masuk di luar negeri. Itu nggak ada. Yang penting mereka punya pengalaman 5 tahun, memiliki kredensial dalam bentuk portofolio. Jadi portofolio itu maksudnya ada catatan-catatan aja bahwa saya pernah mengerjakan ini, saya pernah mengerjakan ini, itu bisa langsung diterima. Dan yang menarik bahwa pemerintah sekarang pada awalnya itu mereka memandatkan adanya penguasaan bahasa Indonesia. Tapi sekarang tidak lagi. Dokter asing itu walaupun nggak mengerti bahasa Indonesia bisa masuk ke negeri ini. Ini kan menjadi lucu gitu loh. Bagaimana misalnya katakanlah dokter dari Rusia, dokter dari Amerika, dokter dari Cina yang masuk ke Indonesia dan berpraktik di Indonesia, melayani pasien di Indonesia, sementara mereka tidak bisa berbahasa Indonesia. Ini kan aneh gitu. Nah, saya kira yang terakhir ini adalah menyangkut upah minimum profesi. Maaf, ini ada yang mengontrol ya? Gimana? Maaf, ini
Nah, sekarang yang terakhir adalah terkait upah minimum profesi. Ada satu hal yang pemerintah selalu gembar-gemborkan, bahwa mereka ingin memperhatikan kesejahteraan dokter. Tetapi bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, apa yang dikatakan pemerintah itu sifatnya adalah lip service. Ya. Kenapa saya mengatakan lip service? Karena sampai sekarang pemerintah tidak pernah menetapkan upah minimum profesi bagi dokter. Dokter itu dibiarkan berjibaku, berkompetisi dengan teman-teman dokternya yang lain. Tidak ada upah minimum profesi. Bahkan sekarang sekedar informasi, banyak teman-teman dokter yang gajinya itu di bawah 3,5 juta. Bentar ya. Iya, banyak teman-teman kita yang gajinya itu di bawah dari 3,5 juta. Bayangkan gaji seorang dokter di negeri ini itu lebih murah dari gaji tukang parkir. Dan pemerintah tidak turut mencampur tangan di dalam upaya men-set up benchmark bagi penghasilan dokter ini. Jadi dokter dibiarkan berkompetisi satu dengan lainnya. Siapa yang kuat, siapa yang banyak kemampuannya untuk berkomunikasi, itu nanti yang bisa banyak mendapat pasien. Salah satu penyebab terjadinya kekurangan dokter di Indonesia karena maldistribusi. Dan maldistribusi ini karena tidak adanya kesejahteraan yang memadai bagi dokter di Indonesia. Tidak ada benchmark, tidak ada tunjangan profesi. Sekarang itu banyak perusahaan-perusahaan yang memberi gaji kepada dokter sesuai dengan upah minimum regional. Jadi karena satu daerah UMR-nya itu 3,5 juta, maka dokter ditawarkan sekitar 3,5 juta. Padahal dokter ini merupakan sebuah profesi yang sangat spesifik. Jadi saya kira ini adalah beberapa hal yang menurut saya sangat serius menjadi alasan bagi kita untuk menggugat RUU Kesehatan ini. Saya kira dari saya cukup sekian sementara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Terima kasih Dr. Iqbal. Saya kira memang daging semua ini penting sekali ya. Jadi karena memang kita baru seolah-olah mulai memunculkan sekarang ya. Jadi memang masyarakat harus tahu luas ya. Betapa apa yang tadi disampaikan Dr. Iqbal dan juga sebagian disampaikan Dr. Paulus. Pertama, nampaknya yang menjadi harus kita sampaikan keanehan rancangan undang-undang itu, tiba-tiba naskah itu muncul di DPR yang kemudian bahkan digulkan sama DPR. Ini yang jadi masalah utama. Dan yang kedua adalah tidak adanya keterlibatan atau dilibatkan para tenaga profesi ya dok ya. Jadi ada ID tidak dilibatkan, PBBI tidak dilibatkan, IAI tidak dilibatkan, dan semua profesi-profesi berkaitan itu tidak dilibatkan. One Kawan TV 1